bahwa terdapat 1.331 kelompok suku di Indonesia, 652 bahasa daerah yang berbeda, dan 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia. Seolah-olah kita diberitahukan bahwa urgensi untuk toleransi di negara yang plural ini. Lalu bagaimana toleransi dalam perspektif dalam agama Islam? Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membentangkan pidato yang berjudul Toleransi dalam Islam. Dewan juri yang kami hormati dan bakti, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap 16 November dunia memperingati Hari Toleransi Internasional. Hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 1995 untuk mempromosikan toleransi atau menghormati perbedaan antar manusia. Sikap toleransi adalah sikap terbuka dan menghargai perbedaan, baik perbedaan dalam keyakinan, budaya maupun pandangan hidup. Di dalam Islam, toleransi adalah sikap yang penting, nilai yang penting yang perlu dijunjung tinggi dalam masyarakat, terutama kita sebagai seorang muslim yang beragama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Qabaila lita'arafu, dan bersuku-suku agar kalian saling kenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Innallah, sesungguhnya Allah, alimun khabir, maha mengetahui lagi maha teliti. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Malik Karim Abdullah, yang dikenal dengan panggilan Buya Hamka, tokoh terkemuka dalam gerakan perbaharuan Islam di Sumatera Barat, beliau juga berperan besar dalam membawa gagasan-gagasan modernis Islam dari Timur Tengah menuju Indonesia. Beliau menjelaskan tentang ayat ini di dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Menurut beliau, ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari berbagai bangsa, berbagai suku, sampai kepada perinciannya yang lebih kecil. Bukanlah agar mereka bertambah lama, bertambah jauh, melainkan saling kenal mengenal tentang dari mana asal usul, dari mana pangkal nenek moyang, dan dari mana asal keturunan dahulu kala. Dewan juri yang kami hormati dan takdimi, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahfuz, sebuah karya tentang sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Kitab ini memenangkan juara pertama dalam kompetisi penulisan sirah yang diselenggarakan oleh Liga Muslim Dunia tahun 1979. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW setelah 13 tahun di Mekah diusir oleh masyarakat Mekah, pindah ke kota Yathrib 480 km utara Mekah. Namun ketika Nabi masuk ke kota Yathrib,
baik. Dewan juri yang kami hormati dan takdiri, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha di dalam kitab Mukhtasar Al-Maqasid nomor hadis 193 yang berbunyi, "Inni bu'ithu, sesungguhnya aku diutus bil hanafiyyah dengan membawa agama yang lurus as-samhah lagi toleran." Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan Al-Hazraji datang menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anaknya keluar dari agama Islam. Lalu Hasan Al-Hazraji mengancam anak tersebut agar kembali memeluk agama Islam. Kalau tidak, maka anak tersebut akan dibunuh. Dengan adanya peristiwa ini, maka turunlah ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, tidak boleh ada teror di dalam agama. Ayat dan hadis menjelaskan bahwa agama Islam sangatlah toleran, moderat, tawazun, seimbang dan adil. Dewan juri yang kami hormati dan takdiri, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah mau, maka Dia bisa menjadikan kita semua umat manusia ini satu agama saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 188 yang berbunyi, "Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Kata Allah, "Walau syaa rabbuka," seandainya Tuhanmu menghendaki, laj'alan nasa ummatan wahidah, maka pasti Allah akan menjadikan manusia satu umat saja. Wala yazalun, tetapi mereka senantiasa mukhtalifin, berselisih dalam urusan agama. Jadi sebagai kesimpulan yang pertama adalah di dalam Islam, toleransi adalah nilai yang penting yang perlu dijunjung tinggi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup dengan masyarakat yang plural dan toleransi amat sangat dibutuhkan agar kehidupan kita menjadi harmonis. Dewan juri yang kami hormati dan takdiri, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah paparan pidato yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk adik Fatimah Al-Zahra kedua.